Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ini hadis menceritakan tentang kekuasaan Allah dan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim. Hadits ini jamaah sekalian disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab kejujuran karena pada hadits ini terdapat jujurnya seorang nabi di dalam berperang di jalan Allah. Maka Allah berikan karunia kepadanya kemampuan untuk memberhentikan matahari. Juga dijelaskan padanya bahayanya dusta, sehingga ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedustaannya. Hadits ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau mengatakan Nabi SAW menceritakan tentang seorang nabi dari nabi-nabi sebelum beliau yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutnya nabi ini adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Adapun Yusha ini adalah nabi yang beliau hidup di zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Dahulunya ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang nabi di kalangan Bani Israel, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa kaum Bani Israel menyeberang dari tanah Mesir menuju tanah Palestina, menghindar dari kecaman Firaun. Ketika sudah selamat dari kecaman Firaun dan mereka ditenggelamkan oleh Allah, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel tersebut diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menembus sebuah negeri, yang negeri tersebut adalah Palestina ketika itu. Sementara penduduk Palestina ketika itu adalah kaum Jababiroh, orang-orang yang punya perawakan besar, tinggi, punya kekuatan. Mereka kaum Bani Israel menolak untuk berperang bersama Nabi Musa. Pasukan sudah disiapkan, namun mereka enggan untuk ikut bersama Nabi Musa dalam menembus Palestina ketika itu. Sehingga kaum Bani Israel mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Bani Israel berkata, "Hai Musa, kalau kamu mau perang, silahkan perang saja. Kamu pergi sama Tuhanmu.
kami nunggu saja di sini menerima hasil. Karena penolakan mereka, Allah berikan hukuman kepada mereka. 40 tahun di padang pasir tersesat. Berapa tahun? 40 tahun. Di padang pasir mereka tersesat. Muter-muter, berkeliling-keliling, nggak pernah dapat jalan. Ya, Allah ceritakan tentang kisah itu, dan kisah Nabi Musa ini kisah paling panjang dari seluruh kisah para nabi. Ya, kecuali kisah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW sebelum lahir sudah ada kisahnya. Ya, Nabi Musa juga ada, tapi tidak sedetil kisahnya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan hampir-hampir Al-Quran dikasih nama Musa. Kenapa? Karena hampir setiap surat ada nama Musa di sana. Hampir setiap surat ada nama Musa di sana. Dan Nabi Musa namanya lebih banyak disebut daripada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi Musa sangat panjang dan sangat luar biasa. Kalau kita mau melihat watak orang Yahudi berawal dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya seperti itu. Gak mau berjuang, mau terima hasil saja. Itu watak orang Yahudi. Maka ketika mereka tersesat di waktu yang panjang, kemudian sampai Nabi Musa sudah mempersiapkan pasukan, mereka sudah selamat dari ketersesatan di padang pasir selama 40 tahun. Generasi yang tersesat sudah sebagian meninggal, sebagian yang beriman masih hidup dengan Nabi Musa, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam Allah wafatkan. Nah, ada seorang pemuda yang dulu pernah bersama Nabi Musa, selalu menjadi pendamping Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menuntut ilmu bersama seorang nabi yang bernama Khidir, maka Nabi Musa didampingi oleh seorang pemuda. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 Allah menceritakan, Nabi Musa berkata kepada pemuda yang menjadi pendampingnya dalam menuntut ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada pemuda yang mendampingi Nabi Musa dalam belajar dan menuntut ilmu, aku tidak akan pernah berhenti berjalan di dalam perjalanan menuntut ilmu ini sebelum sampai ke pertemuan dua laut yang disebut dengan laut bertemu. Disebut dengan apa? Muara. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dari sini ada sunnah di dalam menuntut ilmu, butuh melakukan perjalanan. Maka dari sini manusia pertama yang menempuh dalam perjalanan menuntut ilmu adalah Musa alaihissalam beserta pemuda ini. Ya, pemuda ini ditafsirkan oleh para ulama adalah Yusha bin Nun. Dulunya dia pemuda biasa, menjadi pendamping Nabi Musa alaihissalam. Namun sepeninggal Nabi Musa alaihissalam tidak ada nabi, sampai Allah angkat pemuda ini menjadi seorang nabi. Nama beliau adalah Yusha bin Nun bin Afrathim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Garis keturunannya sampai Nabi Ibrahim. Ini makanya Ibrahim dikatakan bapak seluruh para nabi. Dan kisah ini disebutkan di buku-buku Alkitab orang-orang Yahudi. Dan mereka percaya dengan kisah ini karena memang kisah ini
Allah ceritakan di dalam kitab yang asli. Kitab yang asli. Yusha bin Nun tersebut. Nah, hadits ini itu menceritakan tentang pemuda ini yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya beliau diangkat menjadi nabi untuk menembus kota Palestina ketika itu. Maka nabi ini berkata, dalam menembus kota tersebut butuh konsentrasi kuat, butuh usaha yang kuat, butuh tenaga yang kuat, karena musuh sangat besar. Maka nabi itu berkata, la yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Jangan ada yang ikut bersamaku. Jangan sekali-kali ikut bersamaku. Seorang pemuda baru menikah, belum merasakan malam pertama dengan pasangannya. Gak boleh ikut dalam perjuangan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan tidak boleh pula ikut seseorang yang sedang membangun rumah tapi belum jadi atapnya. Artinya belum selesai dalam pembangunan rumah tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha. Tidak juga boleh ikut seorang yang membeli kambing atau membeli onta atau hewan ternak, yang mana hewan ternak tersebut dalam kondisi hamil, sedang dia menanti kelahiran anak dari hewan ternak tersebut. Ini yang dipersyaratkan oleh Nabi tersebut. Tidak boleh ikut orang yang baru nikah, belum menggauli istrinya, membangun rumah, belum selesai, kemudian membeli hewan yang dalam kondisi hamil tapi belum melahirkan. Dia sedang menunggu penantian kelahiran hewan tersebut. Para ulama mengatakan, kenapa yang demikian itu dilarang? Karena dalam perjuangan jihad butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi. Orang yang baru nikah belum sempat menggauli istrinya, dia kepikiran dengan istrinya. Orang yang membangun rumah belum selesai bangunan rumahnya, dia kepikiran sama keluarganya. Kenapa? Ini rumah belum selesai. Ya kan? Nanti keluarganya di dalam rumah tidak nyaman. Juga kepikiran dengan bangunan rumahnya yang belum kunjung usai. Orang yang baru membeli hewan dan hamil tidak juga boleh ikut karena nanti dia kepikiran dengan hewannya tersebut, sehingga mengganggu konsentrasi di dalam berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu perang itu adalah ibadah. Perang adalah ibadah. Oleh karenanya Nabi tersebut mempersyaratkan agar seseorang tidak berperang kecuali dalam keadaan fokus. Dalam keadaan fokus. Ternyata Nabi kita juga demikian. Memberikan persyaratan dalam ibadah agar ibadah seorang itu fokus. Membersihkan, mengosongkan segala sesuatu untuk memokuskan dalam ibadah. Contohnya ibadah sholat. Kalau makanan dihidangkan, jangan sholat dulu, tapi makan dulu, karena sudah dihidangkan. Kenapa sebabnya? Nanti waktu dia sholat, dia nggak fokus. Jadi sholat mikir makan. Demikian. Kalau orang yang memiliki rasa di perutnya, mau BAB atau BAK, sementara iqamah sudah dikumandangkan, jangan ditahan, tapi tuntaskan. Ustaz, nanti kalau saya tuntaskan, saya nggak dapat jamaah. Sholatnya dia sendiri,
Karena udzur itu dianggap dapat jamaah. Pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Seperti orang yang musafir. Orang yang musafir itu dia nggak bisa melakukan ibadah secara sempurna. Tapi karena niatnya yang benar, maka Allah Azza wa Jalla sempurnakan dalam ibadah tersebut pahalanya. Sempurnakan pahalanya. Orang yang sakit, sholatnya di mana? Di rumah sakit, sholatnya di rumah. Sekarang dia biasa sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalau dia sholat di rumah sakit, kalau dia sholat di rumah, pahalanya pahala rumah sakit atau pahala berjamaah? Pahala jamaah. Ya, ditulis sahihan muqiman. Kata Nabi, ditulis pahala sempurna seperti orang yang sehat dan dalam keadaan muqim, tidak musafir. Yang demikian sesuai dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, la sholata bihadratit ta'am. Enggak boleh sholat kalau makanan sudah terhidang. Enggak ada sholat kalau makanan sudah terhidang. Apa sebab? Sebab kalau dia sholat, dia enggak bisa konsentrasi. Kekhusyuan itu lebih penting. Karena khusyuk ruh sholat. Khusyuk adalah ruh sholat. Itu yang diinginkan. La sholata bihadrati ta'am. Enggak ada sholat dengan kehadiran makanan. Sudah dihidangkan. Khusyuk bukan berarti enggak sadar diri. Orang yang enggak sadar enggak boleh sholat. Bisa dipahami? Orang yang enggak sadar enggak boleh sholat. Karena orang yang enggak sadar enggak bisa menghadirkan niat. Ya. Khusyuk, dia tahu kondisi lingkungan keadaan, dia tahu, ya. Tetapi dia fokus konsentrasinya di dalam ibadah tersebut. Makanya ketika ada makanan yang terhidang, sedangkan iqamah berkumandang, maka didahulukan makan. Jangan sampai ketika dia sholat, dia mikir makanannya kalau telat ini panjang pula imamnya, habis duluan makanannya, balik sudah tinggal kuahnya. Darah tinggi juga kena terong. Kan gitu ya? Bisa jadi. Kan gitu. Terong bikin darah tinggi gak? Coba tanya orang medis. Pak, terong menyebabkan darah tinggi gak? Gak bisa. Kalau dapatnya terong terus, ya kan? Subhanallah. Ada daging, ada terong. Dapatnya cuma terongnya aja, dagingnya nggak ada. Darah tinggi lama-lama, ya kan? Subhanallah. Baik, ini contoh. Kemudian kata Nabi, wala huwa yudafi'ul akhbatan. Dan nggak boleh orang sholat sedang dia menahan 2 akhbatan. Sesuatu yang khobat, kotor. Maksud daripada akhbatan, para ulama mengatakan adalah yang pertama angin. Angin, kentut. Ya. Yang kedua, BAK, kencing. Nggak boleh. Kalau mau kencing, kalau dia mau kentut, keluarin saja. Kemudian habis itu, dia berwudu, balik lagi. Demikian, itu lebih sempurna ketimbang dia sholat. Makanya sholat kakinya geser sana, geser sini. Kenapa? Karena dia sedang menahan angin. Saya kemarin sampaikan, lebih baik nahan lapar daripada nahan kentut. Nahan lapar jamaah masih bisa diatur nih. Kalau nahan kentut, merah muka kita. Iya kan? Iya, betul. Baik, ini contoh. Contoh juga seorang hakim, qadhi. Seorang hakim, dia tidak boleh memberikan keputusan dalam keadaan hatinya enggak tenang. Dalam persidangan, dia nggak boleh memberikan keputusan dalam keadaan hati nggak tenang. Maka harusnya seorang hakim itu dia selalu dalam kondisi tenang. Kasus-kasus dan masalah yang dia hadapi, dia menghadapinya dengan tenang. Tidak ada intimidasi, tidak ada intervensi dalam pemutusan permasalahan. Kalau sudah ada intervensi, meski dia nggak tenang. Dan itu nggak dibolehkan.
Termasuk juga menahan angin, menahan BAB, menahan BAK. Karena apa? Karena kalau dia dalam kondisi demikian, ketika dia memberikan keputusan, akan kacau keputusan dia. Maka di sini ditolak. Maka Allah katakan, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah bersih, kosong. Kosong dari hal apa? Ya dari urusan duniamu, sudah selesai. Maka fansab, fokus dalam ibadah. Fansab, fokus dalam ibadah. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya ibadah butuh fokus. Sampai dalam perjuangan jihad pun butuh fokus. Karena orang yang baru menikah belum menggauli pasangannya, yang membangun rumah belum selesai bangunannya, yang membeli hewan yang dalam keadaan hamil menunggu penantian kelahiran anaknya, kemudian diajak perang, dia tidak akan fokus dalam perperangan tersebut. Sehingga Nabi ini mempersyaratkan tidak boleh seorang dalam keadaan demikian ikut dalam perperangan. Ini ucapan dari Nabi tersebut, ya. Selanjutnya beliau mengatakan faghaza. Akhirnya Nabi ini bersama pasukan yang sudah terseleksi melakukan perjalanan perperangan. Fadana minal qaryah. Ketika mereka melakukan perjalanan perperangan tersebut, sampai dekat dalam sebuah kampung. Salat al-asr. Dan di situ waktu asar. Au qariban min dalik, atau dekat dengan waktu asar. Sementara kita tahu orang Yahudi mereka punya hari khusus. Ini sedikit kemarin saya bahas ya. Orang Islam punya hari khusus. Yahudi hari khusus, Nasrani hari khusus. Harinya orang Yahudi adalah hari Sabtu. Harinya Nasrani hari Minggu. Ahad hari orang Islam. Minggu. Kan gitu ya. Minggu itu orang Nasrani. Maka kita menyebutnya Ahad, jangan Minggu. Kan gitu. Hari Sabtu Yahudi, hari Minggu Nasrani. Harinya orang Islam? Yakin? Jumat. Ya, hari orang Islam Jumat. Tapi kebanyakan sekarang Jumat, Sabtu, Minggu. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Subhanallah. Ini hari yang ditentukan. Nabi sebutkan dalam sabdanya. Ya, hari untuk orang Yahudi itu hari Sabtu, hari Ahad atau hari Minggu untuk orang Nasrani, hari Jumat untuk orang-orang Islam. Perperangan ini terjadi pada hari Jumat. Perperangan ini terjadi pada hari Jumat. Jumat kalau sudah masuk waktu asar. Ini ceritanya masuk waktu asar. Kalau sudah masuk waktu asar, maka malamnya malam Sabtu. Perjanjian orang Yahudi, malam Sabtu itu nggak boleh perang. Malam Sabtu nggak boleh perang. Berarti mereka harus istirahat. Kalau mereka istirahat, perperangan tertunda, kemenangan tertunda. Nanti musuh menyiapkan strategi perang baru. Demikian. Karena kondisi sangat genting. Nggak ada cara lain untuk merubah situasi dan keadaan, maka Nabi itu melihat ke atas langit. Lihat matahari ini sudah mau jatuh, menunjukkan akan masuk maghrib. Perubahan waktu untuk orang Islam itu bukan jam 12, bukan tengah malam. Perubahan waktu untuk orang Islam itu saat matahari tenggelam. Terbukti saat kita puasa. Saat kita puasa dan saat kita berbuka. Maksudnya berbuka masuk Idul Fitri. Kita Idul Fitri jam 12 atau waktu tenggelam? Waktu tenggelam. Ya kan? Nah, di sini perhitungan perubahan hari dalam Islam itu saat matahari tenggelam. Kalau mereka menghitungnya tidak demikian. Mereka menghitungnya saat jam 12. Antum nggak percaya? Tengok nanti. Ya. Akhir tahun ini. Bukan akhir bulan, ya. Akhir tahun. Tengok nanti mereka tunggu 3, 2, ya kan? Betul nggak ini? Nah, itu mereka nunggu itu. Itu yang mereka tunggu. Ya, tapi perjanjian sesuai
kesepakatan kita, itu harinya siapa? Itu harinya mereka, ya, orang-orang kafir. Jangan sampai kita juga ikut di sana. Ustadz kita nggak ikut, saat kita cuma bakar-bakar saja. Ya, sama saja mengambil momen bertepatan. Itu nggak boleh. Ya, mengambil momen bertepatan itu nggak boleh. Karena dikhawatirkan kita masuk ke dalam perayaan tersebut. Sebagai contoh, apa hukum jual beli senjata? Seperti mohon maaf, hukum jual beli senjata atau jual beli pisau. Apa hukumnya? Jual beli pedang, parang, pisau. Itu hukumnya mubah. Tidak dilarang. Ya, dan tidak pula dianjurkan. Tapi jual beli pisau, pedang, kemudian parang di waktu konflik, apa hukumnya? Terlarang. Bisa dipahamin? Nah, kondisi itu bisa merubah keadaannya, bisa merubah hukum. Pada saat acara itu di tanggal sekian itu, di hari-hari detik-detik itu mereka merayakan itu, kita membuat juga, walaupun kita meyakini kita nggak sedang ikut dengan mereka, sama. Karena waktu itu waktu bukan konflik, waktu keadaan mereka, sehingga kita seakan memberikan dukungan kepada mereka. Maka kita nggak boleh, cari hari yang lain. Kalau mau cari hari yang lain. Besok malam juga boleh. Ya, mau buat besok malam juga boleh di pesantren An-Nur. Kita siapkan tempatnya. Teman-teman bawa ikannya. Boleh nggak, Ustaz? Boleh kan? Iya. Tapi nggak usah tunggu nanti hari itu. Kenapa? Karena khawatir kita masuk dalam syubhat itu. Bisa dipahamin ya? Ya. Seperti tadi, jual pedang, jual parang itu boleh. Tapi kalau jual di masa konflik akan ribut, akan menyebabkan terjadi fitnah. Baik. Maka ketika hari tersebut sudah mulai nampak gelap, waktu asar kan sudah terjadi, matahari sudah tergelincir, sudah mau jatuh, matahari mau tenggelam. Maka Nabi itu melihat ke langit. Kemudian dia berkata kepada matahari itu, innaki ma'murah, wahai mentari, engkau adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dan dikasih perintah. Perintahnya apa? Untuk terus beredar. Ini jamaah, yang beredar, yang berputar, bumi atau matahari? Ya, keyakinan orang Islam yang beredar apa? Matahari, bukan bumi. Yang berputar itu matahari. Dalilnya apa? Dalam surat Yasin ayat berapa? Tadi malam kita sudah sebutkan ya. Surat Yasin ayat 38. Itu jemaah. Kenapa harus dipertegas? Ya, karena kalau kita katakan matahari tidak berputar, bumi yang berputar, ini ada kerusakan akidah di sana. Ya, ada kerusakan akidah. Maka ada seorang ustadz yang bagus sekali. Kemarin saya keliru namanya. Saya katakan Abu Ubaidah. Namanya Ahmad Sabiq. Beliau seorang guru di pondok pesantren Al-Furqan Gresik. Ya, muridnya Ustadz Aunur Rafiq, dan beliau menulis kitab berjudul Matahari Mengelilingi Bumi. Itu bagus sekali kitabnya. Menjelaskan kerusakan akidah orang-orang yang mengingkari perputaran matahari mengelilingi bumi. Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari yang terus berjalan di porosnya mengelilingi bumi tersebut. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian adalah kemampuan zat Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan di antara bukti otentik akan berputarnya matahari, kita lihat setiap hari matahari datang tenggelam. Kan gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kita lihat kalau sekiranya bumi yang berputar, kita tidak akan tetap pada posisi kita. Kita akan jatuh. Karena bumi yang berputar. Ustadz, kan ada gravitasi bumi. Baik, kita lihat pada saat lempengan bumi terpecahkan. Bergeser dia kiblatnya. Ini kan bergeser ya.
kiblatnya. Itu baru bergeser sedikit buminya. Bagaimana kalau setiap hari berputar? Kiblatnya tiap hari bergeser. Bisa dipahamin? Baik, ini ya sedikit tambahan tentang perputaran matahari yang mengelilingi bumi. Kemudian, maka Nabi itu mengatakan, innaki ma'muratun. Sesungguhnya engkau makhluk Allah yang dikasih perintah untuk terus berputar di porosnya. Datang, tenggelam, datang, tenggelam, datang, tenggelam. Terus sampai seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa ana ma'murun. Dan aku juga makhluk Allah. Aku juga punya perintah. Ya, perintahnya untuk apa? Menaklukkan Palestina ketika itu. Untuk menaklukkan Palestina ketika itu. Di sini jemaah, detilnya para ulama membahas hal hadis ini. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, perintah yang Allah berikan kepada matahari perintah kauni. Perintah kauni yang terus berjalan secara dalam keharian. Itu seperti itu terus. Makanya sampai sekarang nggak ada bisa yang menghentikan matahari. Ada? Alat canggih apapun nggak bisa memberhentikan matahari. Betul? Ya. Sedangkan perintah yang Allah berikan kepada Nabi itu perintah syar'i. Maka kalau ada dua perintah ini, maka yang didahulukan perintah syar'i. Makanya Allah Azza wa Jal dengan kehendaknya Allah berhentikan matahari. Berhenti kajian kita. Pas, berhenti matahari, berhenti kajian kita. Insyaallah ba'da azan kita lanjut ya. Silakan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Maka Nabi tersebut beliau mengatakan kepada mentari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau makhluk Allah yang dikasih perintah dan aku juga makhluk Allah dikasih perintah. Perintah matahari, perintah Allah kepada matahari untuk beredar terus setiap harinya. Tidak terlambat sejenak dan tidak cepat sejenak. Jadi akan terus tepat waktunya. Makanya nanti di akhir zaman, di hari kiamat, Allah perintahkan matahari terbit dari tempat terbenam. Ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya perubahan dalam aflak. Aflak itu apa? Meteor-meteor, bintang-bintang dan sebagainya. Ada perubahan. Ini terjadinya perubahan. Nanti di hari kiamat berubah. Begitu juga ketika Nabi SAW membelah matahari. Nabi SAW pernah membelah matahari, insya Allah nanti kita sampaikan kisahnya. Kemudian, maka Nabi tersebut mengatakan, Allahumma habisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari itu bagi kami. Karena ini perperangan, kalau tidak tertahan matahari itu, masuk waktu malam, sudah malam Sabtu, berhenti perang, nggak lanjut. Ya, agar mendapatkan kemenangan, maka dilanjutkan. Matahari dari sejak asar sampai maghrib tidak berjalan. Sampai perperangan usai. Ketika perperangan usai, baru matahari lanjutkan perjalanannya untuk tenggelam. Kata Nabi SAW, "Fahubisat hatta fatahallahu alaihi." Maka matahari itu pun tertahan. Tidak beredar. Sampai Allah kasih kemenangan kepada Nabi tersebut dan pasukannya. Dalam perperangan tentu ada hasil yang didapat. Ya, disebut dengan ghanimah. Jamaknya ghanaim. Rampasan perang. Rampasan perang itu maka dikumpulkan. Ketika dikumpulkan rampasan perang tersebut akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di zaman dahulu barang rampasan perang tidak boleh diambil, tidak boleh dimiliki walaupun oleh Nabi tersebut. Lantas bagaimana harta rampasan perang itu dikemanakan? Dikumpulkan di satu tempat, menunggu perintah Allah, akan datang kilat menyambar dan terbakar. Itu menunjukkan ibadah mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan ibadah mereka diterima oleh Allah. Maka beliau mengatakan, Faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha. Tapi sayang, ketika harta rampasan perang sudah dikumpulkan, diletakkan di satu tempat, datang api, tapi tidak
kunjung membakar. Sudah ada kilat, sudah ada api datang, tapi tidak terbakar. Maka Nabi ini merasa heran, kok bisa nggak kebakar? Berarti ada masalah, ada harta rampasan perang. Maka Nabi itu mengatakan, inna fikum gululan. Sesungguhnya di antara kalian ada yang berbuat gulul. Apa itu gulul? Berbuat curang. Kecurangannya apa? Mengambil sesuatu dari harta rampasan perang. Ini kecurangan. Artinya tidak jujur. Lihat, ketika seorang tidak jujur, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Lihat nih, ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi itu ketika berjuang jujur, Allah kasih pertolongan. Karena kejujuran untuk menaklukkan Palestina ketika itu. Maka ketika Nabi itu mengetahui adanya kecurangan pada pasukan tersebut, maka Nabi itu berkata, "Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun." Setiap kabilah pimpinannya wajib membaiatku. Salaman sama aku. Kata Nabi tersebut. Jadi karena Bani Israel itu dipecah menjadi 12 kabilah. Menjadi 12 kabilah. Setiap suku dikepalai oleh satu suku masing-masing. Dari 12 ini semua masing-masing dikumpulkan kepala sukunya. Disalami 1, 2, terus sampai 12. Ternyata di antara kepala suku tersebut ada yang disalami nggak bisa lepas tangannya. Lengket. Tabiat manusia kalau salaman ditarik, lepas. Tapi ketika dia mau melepas, nggak mau lepas. Lengket tangannya. Maka balaziqat yadu rajulin biyadihi. Lengket tangan orang itu dengan tangan Nabi tersebut. Maka Nabi itu mengatakan fikumul ghulul. Kabilah kalian yang buat curang ini. Kabilah kalian yang berbuat curang. Maka dari situ Nabi tersebut kumpulkan sekelompok kabilah itu. Dari 12 kabilah sudah ketahuan satu yang mencuri, ya, sudah yang lengket dari satu kabilah tersebut. Dari 12 kabilah semua selamat, hanya satu kabilah pimpinannya yang lengket tangannya. Maka Nabi itu meminta kumpulkan semua pasukan kabilah, semua wajib membaiatku. Maka dibaiatlah satu persatu, disalami satu persatu. Ternyata ada 2 dalam riwayat atau 3. Di sini perawi ada keraguan, 2 atau 3, ya, orang yang lengket tangannya nggak bisa lepas. Lengket tangannya nggak bisa lepas. Faqala, maka Nabi itu berkata, fikumul ghulul. Pada kalian terdapat kecurangan. Maka ketika diketahui kecurangan pada orang tertentu dari kumpulan kabilah tersebut, maka diminta, apa yang kalian sembunyikan dari barang rampasan perang tersebut? Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz-dzahab. Akhirnya didatangkanlah, ya, harta rampasan perang sebesar kepala sapi emas. Sebesar kepala sapi emas. Itu yang dicuri oleh kelompok kabilah tersebut yang ikut berang dalam perperangan tersebut bersama Nabi Yusha bin Nun tersebut. Ketika sudah ketemu barang rampasan perang tersebut dan diberikan sebesar kepala sapi emas, fawadha'aha, maka diambil dan diletakkan di tempat yang dikumpulkan padanya rampasan perang yang tadi. Faja'at naru fa'akalatha, barulah datang api menyambar terbakar. Baru diterima. Baru Nabi SAW menjelaskan, falam tahillul ghanaimu li ahadin qablana. Lihat, dulu harta rampasan perang untuk nabi-nabi sebelum kita, manusia-manusia sebelum kita, itu enggak halal. Summa ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajazana fa ahallaha lana. Kemudian ketika Allah melihat kelemahan kita, melihat ketidakmampuan kita, ya, maka harta rampasan perang menjadi halal untuk kita.
ya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "U'titu khamsan lam yu'ta minhu nabiyyun qabli." Atau anbiya'u qabli. Aku diberi oleh Allah 5 hal yang nabi-nabi sebelumku enggak dikasih. Dengan 5 hal tersebut. Apa saja Pak Said? Kemarin kajian kan? Lupa. Ayo silakan Pak Faisal, apa saja? 5 hal yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hah? Apa? Apa saja? Apa Pak? Hah? Ayo silakan dibantu Bang Pak Faisal. Siapa lagi kemarin yang hadir? Allah berikan kepada Nabi SAW kemenangan sebelum perperangan 1 bulan. Allah buat musuh takut sebelum perang dalam perjalanan 1 bulan. Yang pertama. Yang kedua, bumi ini Allah jadikan masjid dan suci untuk semua umat Muhammad. Yang ketiga, syafaat nanti yang kelima. Yang ketiga apa? Ini nih. Ini. Allah halalkan ghanimah. Ini saksi bahasan kita. Kepada umat Muhammad yang mana umat-umat sebelum enggak halal bagi mereka. Harta rampasan perang. Allah halalkan bagi umat Nabi SAW. Adapun umat terdahulu, mereka enggak halal untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Apabila harta rampasan perang tersebut telah didapatkan dalam perperangan, wajib dikembalikan dan akan dibakar. Bukan mereka yang membakar, tapi akan Allah datangkan api yang membakar harta rampasan perang tersebut. Baik jamaah sekalian, ini kisah yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perjalanan perperangan Nabi tersebut. Siapa nama nabinya? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada faedah yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, jihad disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jihad itu bukan hanya kepada kita kewajiban itu, sehingga kita merasa berat, ya, sebagaimana puasa bukan hanya diwajibkan sama kita, sehingga kita merasa berat. Tapi umat sebelum kita pun ada kewajiban yang sama, jihad di jalan Allah. Allah katakan dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Ya, dulu dari setiap nabi mereka berperang, bersama mereka pendamping-pendamping pengikut mereka sangat banyak. Mereka tidak merasa rendah, tidak merasa hina terhadap apa yang tertimpa mereka di dalam perperangan. Ini perjuangan nabi-nabi terdahulu. Kemudian juga kisah yang Allah sebutkan tentang Jalut dan Talut. Perperangan itu ada di masa sebelum kita yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian faedah selanjutnya di sini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kuasa, yang mampu mengatur semesta alam. Allah Subhanahu wa taala mampu memberhentikan matahari dari peredarannya. Sebagaimana Allah juga mampu menerbitkan matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu berhentinya matahari dari peredarannya. Sekaligus menjadi bantahan buat orang-orang yang mengingkari bahwasanya matahari berputar mengelilingi bumi. Kemudian di sini juga
ada faedah menjelaskan bahwasanya Allah berikan nikmat yang besar untuk umat ini. Dari mana itu faedahnya? Dari harta rampasan perang. Umat sebelumnya nggak boleh ngambil. Umat ini boleh mengambil harta rampasan perang setelah diserahkan sama pimpinan perang, kemudian nanti dibagi oleh pimpinan perang. Kemudian juga yang menjadi faedah dari hadis ini, bahayanya berbuat dusta dan curang, sehingga satu amalan tidak diterima di sisi Allah atau tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla akibat kecurangan, akibat kedustaan. Kemudian di antara faedah yang lain, dan ini faedah paling penting, bahwasanya seluruh para nabi dan rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Makanya dia nggak tahu ada kecurangan di antara kalian. Apa kecurangannya? Nggak tahu. Kapan ketahuan? Pada saat bersalaman, lengket. Dan itu keluar dari tabiat manusia. Salaman lepas. Kok bisa lengket? Allah berikan mukjizat kepadanya, sehingga tangan orang yang mencuri lengket tidak lepas. Dan ini membuktikan bahwasanya nabi dan rasul tidak punya ilmu gaib. Makanya jemaah, orang yang mengaku dirinya punya ilmu gaib, dia termasuk taghut. Ya? Dia termasuk taghut, mengaku mengetahui hal yang gaib. Dan ini mengeluarkan diri seseorang dari Islam. Begitu pula Nabi SAW. Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Sehingga ketika Aisyah dituduh berzina, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. 1 bulan Allah tunda turunnya wahyu. 1 bulan. Bukan waktu yang singkat. Istrinya dituduh berzina. Nabi SAW tidak bisa mengucapkan kecuali diam. Gak bisa mengatakan Aisyah benar, gak bisa mengatakan Aisyah salah. Nabi hanya berkata, wahai Aisyah, pulanglah kepada orang tuamu. Sudah itu aja. Aisyah menangis, gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya terbongkar bahwasanya Aisyah dituduh berzina. Tapi Nabi SAW tidak tahu hal tersebut. Sehingga di sini tahu bagi kita semua bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara gaib dalam masa hidup dan kematian. Dalam masa hidup dan kematian. Dari sini jamaah sekalian, kita lihat adanya khurafat dan cerita palsu dari orang-orang sufi yang mengaku mendapatkan informasi hal-hal yang gaib, ya, dari Nabi SAW. Apalagi Nabi sudah mati. Jadi seperti kepalsuan dan kekhurafatan. Saya lihat waktu terjadinya perdebatan antara seorang ustadz, ya, Zainal Abidin, itu di Kemenak ditampilkan, dan seorang yang dianggap profesor. Ketika dia menjelaskan sesuatu, pertanyaannya dia katakan dia tidak mengetahui hadisnya. Dia mencari-cari, dia tidak tahu. Dia tanya sama gurunya. Kata gurunya, ya udah besok kamu datang lagi. Saya tanya dulu sama Nabi. Lu Nabi udah dikubur. Dia tanya sama Nabi. Ini sanad nggak jelas jemaah. Karena ada orang yang demikian gitu. Kadang-kadang dia merasa dirinya memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga ketika dia masih hidup, kemudian ditanya sesuatu, dia nggak bisa jawab karena nggak punya ilmu tentang itu. Tapi pingin supaya namanya naik, dia katakan, besok kamu datang lagi, saya mau tanya Nabi nanti malam. Siapa lebih utama dibandingkan dia dan Abu Bakar dan Umar? Terjadi pertikaian di zaman sahabat. Di zaman Abu Bakar ada masalah, di zaman Umar ada masalah, di zaman Utsman ada masalah, dan masalah genting. Sampai terjadi perperangan, perang Siffin, perang Jamal. Ya di sana ada pasukan dari Muawiyah, dari Ali bin Abi Thalib, dan di sana ada Aisyah, istri Nabi SAW. Masa mereka nggak tanya sama Nabi saja? Selesai urusan, kan gitu ya? Itu logika kita. Makanya kita jemaah sekalian
kalau kita ngaji kayak gini nih, ya, ngaji yang pingin mendapatkan kebenaran, dia berjalan dengan akal bersih, berjalan dengan akal yang salim, yang bersih, yang selamat. Tapi kalau dia cerita yang khurafat, biasanya kalau cerita masalah khurafat ini sudah ngawur ceritanya, sudah ngawur. Sehingga apa? Hadis-hadis yang benar pun ditolak. Kalau cerita khurafat didahulukan, hadis dikebelakangkan. Itu mereka. Dan ini tentu bisa menyebabkan seseorang keluar dari garis keislamannya yang mengakui hal yang gaib. Ini sangat berbahaya. Baik jamaah sekalian, ini faedah-faedah yang bisa sebutkan dalam hadis ini, dan hadis ini lumayan cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya, tentang para pedagang yang jujur di dalam memperdagangkan barang dagangannya. Jadi para pedagang kalau bisa besok hadir. Di sana ada hukum-hukum yang dijelaskan tentang perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla, kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.